cuma 10. Yang lain kemana? Nah ini patut kita syukuri. Ini adalah nikmat yang besar yang kata Allah mahbubun katsirun minnas. Kan nikmatani mahbubun fihima katsirun minnas. Dua nikmat yang manusia itu banyak terlupa, banyak yang lalai, yaitu as-sihat wal faragh, kesehatan dan waktu yang luang. Nah, adik-adik sekalian, kalau kita berbicara tentang mahasiswa itu, insya Allah materinya luar biasa. Mahasiswa dirindukan oleh surga. Biasanya kita yang merindukan surga, tapi kita mau menjadi profil mahasiswa yang dirindukan oleh surga. Nah, bagaimana tipsnya? Kalau kita berbicara tentang mahasiswa, mahasiswa itu pasti tidak jauh dari, maka mau tidak mau kita harus membahas yang namanya usia muda. Apakah semua mahasiswa yang muda? Sebenarnya tidak. Tapi mahasiswa pasti muda. Tidak semua pemuda mahasiswa, tapi semua mahasiswa pasti muda, kecuali mahasiswa yang sudah tua. Itu di luar topik pembahasan kita. Saya juga termasuk masih muda, sama. Jadi pembahasan ini selain berlaku untuk adik-adik sekalian, juga berlaku untuk saya pribadi. Nah, adik-adik sekalian, rahimahullah, nah, usia muda ini identik dengan usia balik. Saya yakin semua yang di sini sudah balik. Usia balik merupakan bagian dari runtutan atau step dalam kehidupan manusia yang pasti Anda lewati dan sudah Anda lewati. Kecuali saya berbicara dengan adik-adik SMP kelas 1 mungkin belum. Tapi kalau Anda yang duduk di sini, insya Allah sudah mimpi semua, ya, sudah punya syahwat semua, itu aja. Jadi usia balik merupakan usia yang pasti Anda lewati sebelum nanti menginjak ke usia dewasa. Nah, kalau dalam agama kita, usia pemuda adalah usia yang mendapat perhatian paling besar. Coba kita lihat surat Al-Kahfi, surat yang Anda biasa baca di hari Jumat, ayat 13. Ada yang tahu? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq, innahum fityatun amanu bi rabbihim zidnahum huda." Nahnu naqussu naba'ahum bil haqq. Sesungguhnya kami mengisahkan naba'ahum, berita tentang mereka bil haqq, dengan sebenar-benarnya. Kemudian lanjutannya, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Innahum, mereka adalah fityah, amanu bi rabbihim, beriman kepada Rabb mereka, wa zidnahum huda. Dan kami tambahkan, karena keimanan mereka itu kepada Rabbnya, maka kami tambahkan hidayah kepada mereka. Nah, yang menjadi garis bawah kita di sini adalah innahum fityatun, fityah. Kalau Anda buka terjemahan di Al-Quran, fityah diartikan sebagai apa? Pemuda. Itu kan berbicara tentang Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi anak muda semua. Tentu bukan sembarang anak muda. Nah, fityah di sini diartikan sebagai pemuda. Nah, kalau kata Ibnu Katsir itu dalam tafsirnya, jadi beliau panjang mengomentari ayat ini. Kata beliau, apa yang dimaksud dengan fityah di sini? Fityatun di sini. Beliau mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa mereka adalah pemuda, jelas. Karena mereka, yaitu para pemuda Ashabul Kahfi ini, lebih mudah menerima kebenaran. Jadi kata Ibnu Katsir, anak-anak muda itu lebih mudah menerima kebenaran, kemudian lebih mudah mendapatkan petunjuk jalan yang lurus dibandingkan dengan orang tua. Mohon maaf, tidak semua orang tua, tapi pada umumnya orang tua itu susah untuk berubah, dibandingkan orang tua yang durhaka dan tenggelam dalam agama kebatilan. Nah, kata beliau sudah punya visi jauh depan, dan berdasarkan fakta-fakta yang ada,
anak-anak muda itu, pemuda itu lebih mudah menerima kebenaran, lebih mudah diajak untuk mengikuti jalan yang benar dibanding orang tua yang mungkin tidak selempeng anak muda, tidak segampang anak muda kalau diajak. Nah, itu beliau untuk itulah kebanyakan yang menyambut seruan Allah dan Rasulnya, seruan Nabi Muhammad SAW adalah pemuda. Adapun orang-orang tua dari kalangan Quraisy, mereka tetap bertahan dalam agama mereka dan tidak masuk Islam kecuali sedikit saja. Itulah Allah mengabarkan tentang Ashabul Kahfi bahwasanya mereka adalah pemuda. Jadi kalau Anda buka-buka buku sejarah lagi, buka Sirah Nabawiyah lagi, dari kalangan yang pertama kali masuk Islam itu hampir semuanya pemuda. Ada yang ingat 10 sahabat yang awal-awal masuk Islam dan sekaligus dijamin masuk surga? Tentu saya. Pertama siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, yang enamnya siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Terus Talha, Zubair. Berapa lagi? 8 perempuan. Abdurrahman bin Auf. Perang berapa? Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Ada yang kurang? Sa'id bin Zaid. Ada yang tahu usia mereka ketika masuk Islam? Ada yang hafal usia mereka ketika masuk Islam? Yang jelas tidak ada yang menyentuh angka 40, di bawah semua. Paling tua Abu Bakar jelas. Ya, kurang lebih beliau kan selisihnya dengan Rasulullah SAW 2 tahunan lah ya, 2 tahun. Jadi kalau Rasulullah SAW itu diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun, berarti ya sekitar 37-38. Itu usianya Abu Bakar As-Siddiq. Itu yang paling tua. Tapi ternyata yang lainnya, 9 lainnya itu masih muda-muda. Tertua kedua siapa? Umar. Ketika masuk Islam, bukan ketika jadi khalifah. Utsman, bukan Umar. Meskipun khalifah yang kedua adalah Umar, tapi yang tertua kedua adalah Utsman bin Affan. Berapa usianya? 34 ketika masuk Islam. Baru yang ketiga adalah Umar bin Khattab. Salah. Yang ketiga baru Abdurrahman bin Auf. Usianya 30 tahun ketika masuk Islam. Ya, Abdurrahman bin Auf yang mungkin kalau kita baca secara lagi terkenal kaya raya gitu ya. Abdurrahman bin Auf. Baru yang keempat adalah Umar, 27 tahun. Nah, selebihnya Ali berapa? Kalau Anda tahu usianya Ali ketika masuk Islam, ada mungkin bilang tidak mungkin. 10 tahun. 10 tahun kalau anak-anak di kita ngapain? Bola, main bola nggak ada yang salah dengan main bola. Gadget. Anak-anak milenial main gadget. Kalau anak-anak di desa biasanya ya mainan pasir atau sejenisnya. Itu Ali bin Abi Thalib. Tentu masuk Islamnya Ali bukan yang tiba-tiba, bukan yang kebetulan gitu ya. Anak kecil diajak dikasih permen, ayo mau masuk Islam, tidak seperti itu. Itu masuk Islam itu dengan sadar, dengan pemikiran. Nah, yang lebih mengejutkan lagi adalah ada yang lebih muda dari Ali ketika masuk Islam. Siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas, 7 tahun ketika masuk Islam. Yang diprotes oleh ibunya waktu itu, kalau Anda baca sejarah, sampai saya mengatakan, wahai ibu, kalau engkau punya 100 nyawa dan nyawa itu keluar satu persatu dari tubuhmu, saya tidak akan meninggalkan Islam. Ya. Nah, yang lainnya ada yang 14 tahun, Talha 10 tahun, Zubair tadi lewat 16 tahun. Yang usia 20-an itu ada cuma ada 2, Abu
50% berarti kurang dari 20 tahun. Nah itu potret pemuda, potret orang-orang yang pertama kali masuk Islam, orang-orang yang pertama kali menyambut seruan Nabi Muhammad SAW. Bukan Abu Sufyan. Abu Sufyan meskipun masuk Islam kan sudah tua, ya, dan lain sebagainya. Anak-anak muda ini, benar kata Ibnu Katsir tadi, bahwasanya anak muda lebih mudah menerima hidayah, lebih mudah menerima ajakan, lebih mudah menerima seruan ketimbang orang-orang yang lebih tua, tanpa mengabaikan keutamaan orang yang lebih tua. Karena orang lebih tua biasanya ya menang pengalaman, itu saja. Nah, kembali ke mahasiswa dan pemuda. Ada yang bisa mendefinisikan apa itu pemuda? Nah, kita perlu tahu apa definisi pemuda. Definisi yang dari Al-Quran, bukan definisi orang barat. Coba buka surat Ar-Rum ayat 54. Itu yang sering dibawakan oleh para ulama, para ustadz ketika mendefinisikan apa itu pemuda. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahul ladzi khalaqakum min ba'di dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaiban. Sesungguhnya Allah dialah yang menciptakan kamu dari kondisi lemah. Khalaqakum min dha'fin, menciptakan kamu dari kondisi lemah. Ada yang lahir cepat tiba-tiba sudah kuat, tidak ada. Semuanya lemah. Kemudian thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Kemudian setelah kelemahan itu Allah menciptakan kekuatan. Kemudian fase berikutnya adalah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaiban. Kemudian setelah kekuatan itu balik lagi Allah ciptakan kelemahan, tambah lagi syaibah, uban. Nah, jadi poin kita adalah kuat tadi, kuat. Jadi ada satu kuat di sini di antara dua dha'fin. Ada satu kekuatan di antara dua kelemahan. Nah, kata para ulama, inilah yang dikatakan sebagai pemuda. Jadi pemuda adalah kekuatan di antara dua kelemahan. Kekuatan di antara dua kelemahan. Nah, itu pemuda. Karena penuh dengan kekuatan ini, maka Indonesia sering disebut sebagai negara dengan bonus demografik terbesar. Kenapa? Karena banyak anak mudanya. Beda dengan katakanlah Jepang dulu ya. Banyak orang tuanya. Jadi negaranya itu pusing mikir dana pensiun buat orang tuanya. Karena orang tua ya bisa kerja, cuma kan terbatas, tidak sekuat kita anak muda. Nah itu bonus demografi kalau pemudanya seperti anda ini, rajin kajian, kemudian rajin menuntut ilmu. Tapi kalau pemudanya tidak seperti anda ini, apa yang terjadi? Rusak. Bagaimana kalau dalam kebaikan pemuda itu ketika menerima sebuah kebaikan maka dia akan lebih semangat menjalaninya. Maka demikian pula ketika dia menjalani sebuah keburukan maka dia akan menjalaninya dengan lebih dahsyat juga ketimbang orang tua. Contohnya, kalau kita lihat fenomena di sekitar kita, mungkin beberapa tahun lalu ada fenomena begal, PT. Pelakunya siapa? Anak muda semua. Nggak mungkin orang tua. Ngapain orang tua gitu? Pacaran gitu ya. Pacaran anak muda, meskipun ada orang tua yang nakal juga pacaran. Tapi kan mayoritas anak muda. Ugal-ugalan di jalan dan lain sebagainya. Nah itu pemuda ketika kekuatannya tadi tidak diarahkan ke arah yang benar. Jadi bagaimana cara mengarahkan kekuatan itu yang benar? Salah satunya dengan duduk seperti Anda yang lakukan ini. Nah kemudian saya panjang lebar bicara tentang
Ada satu analisa menarik begitu yang ditulis oleh Dr. Khalid Ahmad Syamtur, ya, seorang praktisi pendidikan gitu. Kalau kita lihat bahasa Arabnya pemuda apa? Siapa? Kalau Anda pergi ke Saudi karena orang Saudi nggak tahu nama Anda, kalau memanggil ya siapa? Ya siapa? Meskipun udah agak 40-an itu dipanggilnya sahabat, kalau yang memanggil sudah tua. Dan dia mengatakan, beliau menegaskan di tulisannya bahwasanya syabab itu bukan murahaqah. Ada dua istilah di sini. Syabab itu bukan murahaqah. Murahaqah itu apa? Kalau syabab muda. Kalau murahaqah itu kalau di bahasa kita mungkin ya bisa dikatakan remaja. Satu pemuda, satu remaja. Kalau di tempat kita mungkin sama, tapi kalau di bahasa Arab beda. Kenapa? Kalau dalam bahasa Arab murahaqah itu artinya jelek. Jadi menurut kamus bahasa Arab, murahaqah itu bermakna kebodohan, kejahatan, kebodohan serta gemar melakukan kesalahan. Nah, mungkin ini yang menjadi pembenaran sebagian kita kalau melihat anak muda yang dalam tanda petik nakal. Ya, melihat anaknya pacaran gitu, banyak orang tua, nggak apa-apa, kan masih muda. Atau kan masih muda kan, dan lain sebagainya. Kenapa masih muda? Nah, ini kalau dalam bahasa Arab masuk kategori murahaqah ini, ya. Itu remaja. Kalau dalam kita mungkin pemuda dan remaja sama. Cuman kalau kita mau kembali ke bahasa Arab, ya pemuda dan remaja itu kan berbeda. Istilah yang dipakai Nabi adalah syabab, pemuda. Kalau remaja kan identik dengan nongkrong-nongkrong, koko-koko, ya, ura-ura dan lain sebagainya. Meskipun ada remaja asik. Nah itu sedikit tentang usia muda. Yang pada intinya adalah usia muda ini sebuah kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seharusnya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dengan amal kebaikan guna meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagaimana nikmat-nikmat lainnya, semua nikmat pasti akan dimintai pertanggungjawabannya. Mau nikmat sehat, mau nikmat waktu luang, nikmat makanan, nikmat kuliah di UI gitu ya. Nikmat kuliah sendiri merupakan nikmat. Dan semua nikmat itu pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Alam yadunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin hadir yauma yakunu nasu rabbil alamin. Alam yadunnu ulaika annahum mab'utsun, tidaklah mereka itu yakin bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan liyaumin atim, pada hari yang besar, pada hari kiamat. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Rabb-nya, Rabb alam semesta. Ngapain? Mempertanggungjawabkan. Dulu masa mahasiswanya dipakai untuk apa? Dulu masa kuliahnya dipakai untuk apa? Kalau zaman saya mahasiswa, ya sama seperti Anda, saya ikut ma'had gitu. Sebelum itu saya ikut Darul Besar. Lalu belajarnya jam berapa biasanya? Habis maghrib. Kalau saya dulu ingat jam 5:30 pagi. Belajarnya muyasar gitu, nggak tahu pakainya apa gitu, muyasar. Sama gitu. Saya belajar muyasar dulu 5:30. Jadi sebelum ikut ma'had saya ikut bahasa Arab dulu. Jam 5:30 pagi sampai kira-kira jam 7. Kemudian sorenya lanjut. Itu maraton 20 hari. 5:30 sampai kurang lebih jam 7 kurang. Habis itu kuliah. Dan tidak ada alasan telat kuliah gitu ya. Jadi kalau ada yang alasan telat kuliah karena itu gitu ya, maka ya sebenarnya 2 hari tidak perlu dipertentangkan sama sekali. Dua-duanya bisa jalan, dua-duanya bisa enjoy. Atau nyatanya dulu bisa.
insya Allah itu sudah dari jam biologis, insya Allah bangun jam segitu itu nggak susah. Setengah 6, jam 7:04 selesai, jam 7 kuliah, nggak pernah telat. Apalagi alasannya ketiduran, itu alasan yang sangat tidak masuk akal. Nah, itu nikmat yang nanti akan Anda bertanggungjawabkan di hadapan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, tidak akan bergeser kaki seseorang dari sisi Allah pada hari kiamat nanti sampai dia ditanya, sampai dia dimintai pertanggungjawaban tentang 5 perkara. Apa itu? Umurnya untuk apa? Yang kedua, masa mudanya untuk apa? Hartanya diperoleh dari mana dan akan kemana dibelanjakan, serta bagaimana mengamalkan ilmunya. Anda menuntut ilmu di sini nanti akan ditanya bagaimana Anda mengamalkan ilmu Anda. Nah, bayangkan Anda yang menuntut ilmu saja ditanyain ilmunya mau diapakan, apalagi yang tidak menuntut ilmu, tanggung jawabnya lebih berat. Ya cuman halangannya ketika muda adalah akan masa muda itu masa yang penuh dengan godaan ada sekitar kita. Anda keluar rumah ya isinya kayak gitu semua. Anda ke kampus meskipun kampusnya berlabel Islam kan tidak semuanya Islam. Dalam artian semuanya Islam KTP ya. Tapi kan dalam prakteknya tidak semuanya Islami. Yang pacaran banyak, yang keluar kampus merokok banyak. Jangan keluar kampus, dalam kampus merokok pun banyak, pacaran banyak. Nah itu godaan yang mengganggu seorang pemuda dalam menuntut ilmu. Nah, dalam kondisi seperti ini tentu peluang untuk terjerumus dalam keburukan dan kesesatan yang dibisikkan oleh setan itu sangat besar sekali. Apalagi Iblis telah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa dia akan menyesatkan manusia dari jalannya. Itu sudah bersumpah. Iblis akan menyesatkan manusia dari jalannya sampai hari kiamat nanti. Nah, disinilah terlihat peran besar agama Islam sebagai petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia untuk kebaikan dan kemaslahatan untuk mereka di dunia dan akhirat. Nah, jadi intinya adalah agama Islam yang kita peluk ini sangat memperhatikan pemuda. Pemuda menjadi concern utama dalam agama Islam. Sampai-sampai Rasulullah hadis menyebutkan ada, kalau Anda ingat hadis 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sab'atun yudhilluhum Allahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah pada hari di mana tidak ada naungan selain naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja? Ada yang bisa menyebutkan? Pemimpin yang adil. Nah, saya langsung lompat ke bagian kita. Syabun nasya'al fi ibadatillah ta'ala, dan pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa pemuda yang disebut di sini? Kenapa pemuda mendapat porsi khusus di sini? Ya karena tadi usia muda itu usia yang penuh dengan godaan, syahwat sedang tinggi-tingginya, gairah sedang tinggi-tingginya, kemudian power sedang tinggi-tingginya, semangat sedang tinggi-tingginya. Nah, sementara beda dengan zaman dulu. Zaman dulu sarana-sarana pemuas nafsu, sarana-sarana pemuas syahwat itu sangat minim dibanding dengan sekarang. Nah, sekarang paling klecek ya. Anda keluar, ketemu Indomaret, nongkrong, ngopi-ngopi dulu. Ada kafe di mana-mana, ngopi dulu. Kemudian ada yang lain sebagainya, ada kafe-kafe, ada DJ di situ ya. Saya ngomong DJ karena ya itu ada beberapa mahasiswa saya yang tahu berprofesi sebagai DJ sampai ngurus dada saya. Jadi
ngapain? Bisa kerja apa? Dijil. Bayangkan mahasiswa UI gitu. Nah jadi pemuda yang tunduk dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, sorry. Ngomong aja, nggak usah ditulis. Okay. Dalam hadis yang lainnya, Rasulullah SAW juga bersabda, Inna azza wa jalla, Inna Allah azza wa jalla, ayat jamu minasyababi la yasab lahu sawwa. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu benar-benar kagum terhadap pemuda yang tidak memiliki sawwa. Pemuda yang tidak memiliki sawwa. Apa itu sawwa? Artinya pemuda yang tidak nuruti hawa nafsunya. Tadi kita sebutkan bahwasanya pemuda itu identik dengan hawa nafsu yang tinggi, identik dengan semangat yang tinggi, tapi tidak nuruti. Bukan berarti tidak punya hawa nafsu. Ya. Kalau tidak punya hawa nafsu itu bukan manusia. Ya. Kita semua punya nafsu. Kita semua punya tertarikan terhadap wanita. Yakin? Enggak tertarik dengan wanita itu enggak normal. Ya. Mau yang jenggotnya sepanjang apapun pasti tertarik dengan wanita. Itu normal. Tapi yang menjadi titik kekaguman Rasulullah SAW di sini adalah mereka pemuda-pemuda yang mampu mengontrol, mengendalikan nafsu-nafsu yang itu, yang besar itu, yang mereka tidak dikendalikan oleh nafsunya, melainkan mereka yang mengontrol hawa nafsunya. Nah, ini yang dikagumi oleh Rasulullah SAW. Nah, dalam rangka mencapai itu, tentu tidak serta-merta langsung kita keluar jadi pemuda terus tiba-tiba soleh, itu tidak, ya, ada usahanya. Dan itulah disebutkan oleh para ulama. Kalau kita lihat, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan ada kira-kira tiga hal yang bisa ditempuh, yang harus kita tempuh supaya menjadi pemuda yang dirindukan oleh surga tadi. Yang pemuda yang dikagumi oleh Rasulullah SAW tadi. Yang pertama adalah memanfaatkan waktu luang secara maksimal. Nah, dia rahimahullah, saya dan Anda sama. Kita sama-sama punya waktu 24 jam sehari. Ada yang punya lebih? Tidak ada. Makannya juga sama. Tapi Anda punya kelebihan dibanding saya. Anda punya waktu luang yang jauh lebih banyak ketimbang saya. Ada yang lebih sibuk. Ada yang sudah menikah? Ada. Ada yang mau nikah? Mau semua. Nah, tidak bisa dipungkiri menikah kemudian punya anak, punya istri, punya itu sangat menyita waktu. Repot? Ya. Jadi kalau Anda belum bisa menghormati orang tua Anda, belum bisa berbakti kepada orang tua Anda, jadilah orang tua. Karena nanti Anda akan merasakan sendiri betapa repotnya punya anak. Jadi Anda itu merepotkan orang tua Anda. Ya cuman orang tua, namanya orang tua itu ya senang direpotkan. Ya. Kalau nggak senang bukan orang tua, itu fitrahnya orang tua seperti itu. Nah kita sama, kita punya waktu 24 jam sehari. Nah, tentu dengan kelebihan yang Anda miliki dibanding saya, kuliah apakah 24 jam dalam sehari menyita waktu? Tidak. Nah prinsipnya adalah yang namanya mahasiswa tidak boleh nganggur. Kalau mahasiswa sampai menganggur, bahaya. Apalagi di kos sendirian, nggak ada teman, gadgetnya, kuotanya turah-turah gitu. Nah bahaya. Nah intinya mahasiswa tidak boleh nganggur. Habis kuliah jangan nganggur. Keputusan Anda tepat, ikut mahal seperti ini, kemudian menuntut ilmu di jalan yang lain, itu keputusan yang sudah tepat. Nah, sehingga Anda tidak punya waktu menganggur, tidak punya waktu untuk, karena orang menganggur itu akan dirasuki pemikiran yang macam-macam. Ya. Yang awalnya nggak terpikir, jadi terpikir.
itu mahasiswa yang nganggur. Jadi tips pertama supaya menjadi pemuda yang dirindukan oleh surga, pemuda yang dikagumi oleh Rasulullah SAW adalah memanfaatkan waktu luang secara maksimal. Kalau Anda kuliah ya jalani kuliah Anda dengan sebaik-baiknya. Itu amanah dari orang tua Anda. Nah, kemudian manfaatkan waktu yang tersisa. Meskipun kalau bahasa tersisa itu ya kurang meninggikan ilmu gitu. Jadi waktu utama sebenarnya untuk menuntut ilmu agama. Kalau ditanya, ini kan kuliah di mana, di FTSP tadi mayoritas, di FTI gitu. Kalau ditanya apa yang lebih wajib antara ilmu agama dan ilmu FTSP dan FTI tadi, tentu yang lebih wajib adalah ilmu agama. Nah, jadi kuliah jalan, talabul ilmi juga jalan. Insya Allah waktu Anda akan termanfaatkan secara maksimal. Otak Anda saya yakin masih kuat. Otak Anda masih kuat kalau Anda mau menggunakan. Beda kalau saya berbicara di hadapan bapak-bapak yang sudah sepuh, nggak mungkin saya ngomong yang muluk-muluk. Tapi karena saya ngomong di depan mahasiswa, saya ngomongnya harus muluk-muluk karena otaknya masih kuat, fisiknya masih kuat, otaknya masih kuat. Maka eman-eman kalau sampai Anda menganggur, kemudian waktunya tidak termanfaatkan secara optimal, dan ujung-ujungnya potensi yang ada pada diri Anda tidak bisa keluar secara optimal. Nah, itu tipsnya. Yang pertama adalah memanfaatkan waktu luang secara maksimal. Kemudian yang kedua adalah memilih teman bergaul yang baik. Nah, ini sangat penting. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, "Al-mar'u ala dini khalili." Sesungguhnya seseorang itu agamanya hampir-hampir sama, kalau tidak sama plek dengan teman kentalnya. Maka carilah teman kental yang baik. Di mana yang cari teman kental yang baik? Ya di sini. Contohnya di sini. Di kampus ya belum tidak menjamin. Itu Anda boleh bergaul dengan siapa saja. Ya ada di kampus meskipun tengahnya adalah Islam, tapi tidak menjamin semua teman Anda adalah teman yang baik. Silakan Anda bergaul, silakan Anda punya pergaulan yang luas, dan itu bagus. Tapi ketika sudah sampai masuk memilih teman kental, maka Anda harus pilih. Tidak boleh asal berteman, tidak boleh asal nongkrong bareng, asal pergi bareng, tidak boleh. Siapa yang menjamin kalau teman Anda nanti ngajak Anda sholat pas jam waktu sholat? Tidak ada. Nah itu. Dan sudah banyak kejadian ketika orang tuanya sudah capek-capek, sudah susah payah mendidiknya dari kecil sampai katakanlah SMP gitu. Bahkan sampai SMA, jadi orang yang baik, disekolahkan di TKIT, SDIT, SMPIT, sampai SMA, IT-nya IT semua, bukan information teknologi, Islam terpadu. Kenapa Pak? Supaya dapat ilmu agama dengan biaya yang mahal, tentu lebih mahal. Yang IT itu tuh lebih mahal ketimbang yang negeri. Ya. Kalau sekarang sudah banyak, zaman saya dulu nggak ada sekolah IT. Saya SD sampai kuliah itu sekolahnya negeri semua. Ya. S2 di Arab, tapi tidak ada nilai-nilai Islamnya, negeri. S1 juga negeri, SMA negeri. Jadi nggak ada kuliah agama yang dalam jumlah yang mencukupi. Kalau Anda kan kuliah di UI, tentu materi agamanya harusnya lebih baik dan lebih merasuk ke diri Anda. Nah, jadi kembali ke poin tadi, banyak orang tua yang sudah menyekolahkan anaknya sampai IT semua tadi, tetapi tiba-tiba anaknya jadi anak yang rusak. Setelah diusut-usut, kenapa? Temannya. Ternyata temannya. Nah, saya sering bilang ke mahasiswa, Anda itu lebih manut sama temannya, sama seniornya ketimbang sama dosennya. Benar nggak? Benar. Lebih manut sama temannya ketimbang sama dosennya. Itu kenapa? Itu tadi al-ma'u ala dini khalili. Terus sudah dikabarkan Rasulullah SAW. Kita tuh lebih
enak, lebih ruwet itu sama teman dekat kita. Jadi intinya adalah pilihlah teman-teman bergaul yang baik. Boleh tidak bergaul dengan siapa saja, tapi begitu masuk ke teman kenal, pilihlah teman yang baik. Kemudian yang ketiga adalah memilih sumber bacaan yang baik dan bermanfaat. Nah, mungkin beda dengan zaman dulu gitu, ketika dunia cetak tidak semarak sekarang. Nah, sekarang buku-buku sudah bisa Anda dapatkan dengan sangat mudahnya. Toko buku banyak, website banyak. Kemudian Facebook juga banyak ustadz yang sudah punya Facebook dan sering nulis di Facebook gitu ya. Nah, itu bisa Anda gunakan. Tapi jangan sembarang baca. Ingat, pikiran hati kita lemah, atau lama hati kita terlemah, tapi syahwat itu menyambar, syubhat itu menyambar. Jangan sampai kita salah memilih tulisan, jangan sampai salah kita memilih website favorit, sehingga kita teracuni oleh pemikiran-pemikiran yang menyimpang begitu. Nah, jadi pilihlah sumber bacaan yang baik dan bermanfaat. Nah, kalau kita sudah masuk ke ranah sumber bacaan ini, maka kita tidak lepas dari Facebook, yang punya Facebook. Nah, kalau Anda sudah pengguna Facebook, tolong perhatikan, jangan ikut-ikutan suka berdebat di Facebook, apalagi zaman-zaman sekarang capres gitu ya. Penuntut ilmu tidak menyibukkan diri dengan hal-hal seperti itu. Ya, capres kelihatan boleh gitu, tapi tidak perlu sampai, apalagi kalau sudah nyebar hoax sana kemari. 2019 ganti presiden gitu. Anda yakin kalau ganti presiden baik? Belum tentu. Kalau mau baik 2019 ganti rakyat. Ya. Kan gitu. Pemimpin adalah cerminan rakyatnya. Mau siapapun mimpinya, tapi kalau rakyatnya masih gemar nongkrong, ya sama saja. Nah, daripada kita sibuk capres, lebih baik kita perbaiki diri kita sendiri, hanya hadir di majelis ilmu untuk ilmu yang bermanfaat. Nah, ketika disebutkan oleh Syekh Utsaimin ini tidaklah terkumpul ketiga hal ini kecuali dalam aktivitas menuntut ilmu. Jadi di aktivitas menuntut ilmu Anda dapat teman yang baik. Anda bisa memanfaatkan waktu luang Anda dengan maksimal. Plus Anda bisa mendapatkan sumber bacaan yang bagus. Semuanya ini terkumpul dalam kegiatan menuntut ilmu agama. Nah, jadi sekalian rahiman wa rahimakumullah, sebagian dari kita mungkin menganggap bahwasanya menuntut ilmu agama itu hanya sebagai pengisi waktu luang saja. Daripada nganggur, cari kegiatan, atau saya mau cari teman aja, niatnya semata-mata cari teman daripada punya teman. Jadi tidak ada dalam pikiran mereka bahwasanya menuntut ilmu agama itu wajib. Nah, ini tidaklah benar, karena Rasulullah SAW pernah bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu agama itu kewajiban bagi setiap muslim tanpa terkecuali. Jadi orang Islam itu ya memang pelajar, semuanya pelajar. Meskipun bukan mahasiswa, tapi semuanya pelajar. Apa? Itu yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Apa yang dipelajari agamanya sendiri. Jadi sebagian menganggap bahwasanya menuntut ilmu agama itu hanya sekedar sunnah saja, tugasnya ustaz, tugasnya mahasiswa UI, tidak. Tugas kita semua. Padahal terdapat berbagai kondisi di mana menuntut ilmu agama itu adalah wajib bagi setiap muslim. Dalam artian wajib fardu ain, wajib dan bukan sunnah, fardu ain. Ya, jadi dalam hadis yang thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim tadi, Rasulullah SAW dengan tegas menyatakan bahwa menuntut ilmu itu hukumnya wajib atas setiap muslim, bukan bagi sebagian muslim saja. Tahu dari mana? 'Ala kulli muslim. Kulli kan artinya setiap. Ya, kalau Anda sudah belajar bahasa Arab. Nah,
mungkin kita bertanya, lalu ilmu apa yang wajib di sini? Ilmu agama. Ilmu agama yang mana? Apakah semua ilmu agama? Tentu jawabannya tidak. Karena ilmu agama ini luas sekali dan tidak ada seorang pun yang menguasai semua cabang ilmu agama Islam. Maka dari itu, berdasarkan penjelasan ulama, bimbingan para ulama, ketika kita menuntut ilmu, maka mulailah dari ilmu-ilmu yang wajib ya, yang setiap orang harus tahu. Politik ya, presiden itu sebenarnya tidak wajib, artinya mikir megolo. Ya mikir negara boleh, tapi pikirkan itu sendiri dulu, yang wajib dulu. Maka kalau ditanya ilmu apa yang wajib di sini, maka menyebutkan ilmu yang wajib dipelajari adalah ilmu-ilmu yang dasar, ya, dasar. Kalau kita mau rinci lagi, kata wajib kata Ibnu Hajar hanya untuk mempelajari sebagian dari ilmu agama saja, sebagian saja yang wajib. Kalau ada mau mendalami yang lain silakan. Tapi yang wajib bagi kita semua umat Islam adalah sebagian saja, yaitu ilmu yang berkaitan dengan ibadah dan muamalah, ya. Sehingga kita dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga dengan benar. Contohnya ilmu tentang sholat. Ada tiap hari sholat, kita butuh sholat. Tapi karena tidak tahu hukum-hukum sholat, nah, ketika sholat banyak mahasiswa seperti ini, mohon maaf, ketika rukuk dan sujud terlihat celengannya. Yang saya maksud ini boleh nggak? Sampai sholatnya. Kenapa? Awalnya terbuka, padahal sudah jelas dan sudah diajari sejak kita SD dulu. Yang namanya sholat itu ada syarat sahnya, ya. Salah satunya adalah menutup awal, dan orangnya laki-laki adalah dari pusat sampai lutut, gitu. Dan itu harus tetap tertutup selama sholat berlangsung. Kalau tidak, dan sebagaimana definisi dari syarat itu sesuatu yang harus ada sebelum ibadah itu dilangsungkan. Kalau syaratnya tidak ada satu, ya gugur, tidak sah. Nah, kalau saya ketemu mahasiswa seperti ini dan dia sedang jadi imam gitu ya, imam di toko gitu, ya saya nggak mau, imamnya saya nggak sah gitu. Nah, kita sholat kita sah. Saya tunggu dulu cari yang lain. Itu ilmu tentang ibadah. Contohnya adalah tentang sholat tadi, kemudian tentang zakat, tentang puasa dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah ilmu muamalah. Semua kita pasti butuh jual beli. Ada yang nggak butuh jual beli? Tidak ada. Entah kita mau jadi bisnismen atau bukan bisnismen, kita butuh jual dan butuh beli. Apakah Anda tahu bahwasanya salah satu syarat jual beli itu adalah mumayyiz? Tahu mumayyiz ya? Apa mumayyiz? Tamyiz. Ya, kalau dalam bahasa Arab mumayyiz itu sudah bisa membedakan anak-anak yang sudah bisa membedakan baik dan buruk. Artinya sudah dorong, kalau bahasa Jawa sudah dorong. Tahukah Anda bahwasanya kalau anak-anak di bawah usia itu tidak bisa melakukan jual beli? Sementara di kita sekarang banyak bapak-bapak yang nyuruh anak-anaknya yang masih kecil beli rokok. Udah jual belinya tidak sah karena anaknya masih kecil, ya belum mumayyiz. Yang dibeli itu barangnya haram, rokok. Double dosanya. Nah itu adalah salah satu bukan dari hukum-hukum amalan yang ada. Jadi jual beli, ya, mumayyiz itu pun dengan izin walinya. Apakah Anda tahu itu salah satu hukum jual beli. Makanya Umar kan dulu pernah berkata, tidaklah boleh berdagang di pasar kami kecuali yang mengerti hukum-hukum jual beli. Coba kalau diterapkan di pasar kita, pasar tentang kosong gitu ya. Jadi harus tahu hukum jual beli semua, hukum jual beli. Nah itu dua
tiga di antaranya. Tentu yang sebelum itu kita wajib belajar tentang akidah dan tauhid, sehingga kita bisa menjadi seorang muslim yang berakidah dan mentauhidkan Allah dengan benar dan selamat dari hal-hal yang merusak akidah kita. Nah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwasanya ilmu-ilmu yang wajib kita pelajari itu terbagi menjadi 4 bagian. Ilmu-ilmu yang wajib kita pelajari. Yang pertama, ilmu tentang pokok-pokok keimanan, yaitu keimanan kepada Allah Ta'ala, kepada malaikat Allah, kepada kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, rukun iman. Nah, itu ilmu paling pokok yang wajib kita pelajari dan wajib dipelajari oleh setiap muslim. Anda tentu sudah belajar tentang iman kepada Allah, Anda sudah belajar tentang tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma sifat. Nah, itu ilmu pokok yang wajib dipelajari. Kemudian keimanan kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasulnya, dan kepada hari akhir. Nah, perinciannya bagaimana? Itu yang Anda pelajari di Ma'had Ibnu Katsir ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ilmu tentang syariat Islam. Tadi sudah saya sebutkan. Contoh diantaranya tentang sholat, wudu, sholat, puasa, haji, zakat. Nah, itu adalah wajib tanpa terkecuali, wajib ain. Kemudian yang ketiga adalah ilmu tentang 5 hal yang diharamkan yang disepakati oleh para rasul dan syariat sebelumnya. Anda tahu bahwasanya dalam hal syariat itu ada beberapa perbedaan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan oleh nabi-nabi sebelumnya. Kalau akidahnya sama, ya. Akidah semua nabi, semua rasul sama. Akidahnya adalah akidah tauhid, gitu kan? Tapi syariatnya kan berbeda. Contoh yang berbeda adalah ghanimah, harta rampasan perang. Dalam syariat Rasulullah SAW itu boleh diambil, ya, boleh dibagi. Kalau zaman dulu kan tidak. Nah, itu salah satu bedanya. Nah, ada beberapa hal yang itu sama. Syariat Nabi Muhammad SAW sama dengan syariat nabi-nabi yang terdahulu. Apa? Ada di surat Al-A'raf ayat 33. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul innama harrama rabbi al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, wal ithma wal baghya bighairi al-haqq, wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana, wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Katakanlah, Rabbmu hanya mengharamkan perbuatan yang kecil. Satu, perbuatan yang kecil yang disepakati oleh Nabi Muhammad dan Nabi-Nabi sebelumnya. Perbuatan yang kecil haram, baik mau haramika wala atau baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Wal ithma, dan perbuatan dosa. Wal baghya bi ghairil haqq, dan perbuatan melanggar hak manusia. Wa antusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana, dan mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang selainnya tanpa menggunakan hujah yang tentu itu. Wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan mengada-adakan terhadap Allah atas apa yang tidak kamu ketahui. Yang mengatakan tentang Allah tanpa ilmu, ngarang gitu. Nah, itu 5 hal yang sepakat Nabi Muhammad SAW dan para nabi-nabi terdahulu. Sudah tiga ya, ilmu yang wajib dipelajari. Kemudian yang keempat adalah ilmu yang berkaitan dengan interaksi yang terjadi antara seseorang dengan orang lain secara khusus atau secara umum. Misalkan Anda berinteraksi dengan keluarga, dengan orang tua, kalau yang sudah menikah dengan istri, dengan anak, dengan teman di kampus, dengan dosen.
Nah, ilmu yang keempat ini wajib, tetapi berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Tentu kewajiban pedagang di pasar dengan mahasiswa yang murni mahasiswa berbeda. Kalau di pasar tadi wajib tahu hukum jual beli barang yang memang diperjualbelikannya. Misalkan jual beli online, e-commerce, kan banyak pembahasan di sana dan harus tahu secara detail. Apakah semua orang wajib tahu? Tidak. Tapi dia yang pedagang yang wajib tahu detail. Wajib tahu detail. Kalau saya jual begini boleh atau tidak? Begini boleh atau tidak? Wajib tahu detail. Nah, ini yang keempat. Jadi dari penjelasan Ibnu Qayyim di atas adalah bahwa apapun latar belakang pekerjaan dan profesi kita, wajib bagi kita untuk mempelajari ilmu-ilmu tersebut di atas. Ilmu agama tidak hanya diwajibkan kepada ustadz atau ulama. Jadi kalau ada ilmu yang misalkan ilmu mustalah hadis misalnya, bagaimana cara menilai sebuah hadis itu sahih atau tidak. Ilmu jarah wa ta'dil. Ilmu jarah wa ta'dil itu kan ilmu merasani gitu ya, kalau bahasa Jawa. Jadi menunjuk orang ini katib gitu. Ini tidak terpercaya kan gitu jarah wa ta'dil. Menilai sebuah hadis itu sahih atau tidak kan dengan menilai para periwayatnya. Ini hadisnya dhaif karena si A pendusta. Nah, ini kan ilmu yang sulit gitu. Dan memang tidak semua orang wajib menguasainya. Nah, jangan sampai kita menjadi orang yang sangat pandai terhadap seluruh ilmu dunia, karena semua di sini sama, termasuk saya, kita berkecimpung dalam dunia akademik yang itu tadi ilmu dunia. Jangan sampai kita tahu seluruh ilmu dunia dengan detail, dengan segala permasalahannya, namun lalai terhadap ilmu agama. Hendaklah kita merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum ayat 7. Ya'lamuna dhahira minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka hanya mengetahui yang lahir saja, ya, yang lahir, yang tampak, fenomena alam, dikaji sampai detail, sampai sedetail-detailnya. Yang tampak dari kehidupan dunia, sedangkan mereka lalai tentang kehidupan akhirat. Nah, terakhir, mungkin saya perlu garis bawahi tentang tadi ya, balqiyya bi ghairil haqq. Perbuatan melanggar hak manusia, ya, melanggar hak manusia. Mungkin ini yang banyak yang kita, mohon maaf, miss gitu. Mungkin dari kita sudah ngaji, ya, akidahnya sudah bagus, Masya Allah, tidak syirik, ya, tidak melakukan bid'ah, sholatnya bagus, puasanya tidak pernah bolong, tapi kalau utang nggak pernah bayar.